Shalom, saudara yang kekasih. Ini tanggal 3 Januari tahun 2021. Saudara, kita bersyukur meskipun kita tutup tahun yang lalu dengan keadaan yang sangat bermasalah, seluruh dunia mengalaminya, tapi kita bisa bicara sampai hari ini Tuhan menolong kita. Kita ada sebagaimana kita ada karena sehelai rambut pun di kepala kita tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan mengurus kita segala-galanya. Dan saudara-saudara, sekarang memasuki tahun 2021, kita membawa banyak masalah. Seluruh manusia, umat manusia membawa banyak masalah dari tahun yang lalu. Kita bersyukur ada upaya-upaya sudah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Pemerintah kita sudah mengusahakannya sebisa-bisanya, semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk mengatasi masalah-masalah yang ada ini. Tapi nampaknya sepanjang tahun 2021, masalah-masalah ini masih akan mengikuti kita. Masih akan mengikuti kita, apalagi kalau kita tidak bekerja sama dengan pemerintah. Tapi saudara-saudara, masalah-masalah ini tidak akan menghancurkan kita, karena kita di dalam Tuhan. Dan kalau kita mempunyai karakter ilahi, itu sebabnya GBI tahun ini mencanangkan tahun ini, tahun kesusahan ini, adalah tahun di mana kita membangun karakter ilahi. Kenapa Tuhan Yesus tidak dikalahkan oleh masalah apapun? Karena dia punya karakter ilahi. Ya, kalau karakter manusia itu daging itu lemah. Gampang kalah, gampang jatuh. Tapi Tuhan Yesus meskipun sebagai manusia, dia tidak pernah jatuh. Karena dia punya karakter ilahi. Dan tahun ini ayo kita bangun karakter ilahi, kita keluar sebagai pemenang menghadapi segala masalah ini. Hal yang pertama, yang menjadi karakter dari Tuhan Yesus, karakter ilahi yang juga kita harus punya, adalah roh yang perkasa, roh yang kuat. Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, kepada murid-muridnya, roh memang penurut tapi daging lemah. Dan daging yang lemah ini, lemah terhadap pencobaan, dikit-dikit mau jatuh dalam pencobaan, dikit-dikit mundur dari Tuhan. Daging yang lemah ini menguasai manusia, sebab manusia itu rohnya bukan cuma manusia berdosa, rohnya itu bukan cuma lemah, tapi bahkan tidur atau mati bahkan. Sehingga hidupnya dikendalikan oleh daging. Tapi bagaimana dengan kita? Kita sudah dilahirkan baru di dalam Tuhan Yesus. Roh kita ini hidup. Dan harusnya roh ini mengalahkan daging kita. Roh yang bisa mengalahkan daging itu kalau dia perkasa, kalau dia kuat. Mari saudara, kita memiliki roh yang kuat. Sehingga tuntutan daging ini dikalahkan oleh roh kita. Dikalahkan oleh roh kita. Daging ini kan cenderung pokok yang enak buat saya itu benar. Yang enak buat saya, sudahlah, enggak apa-apa semua orang melakukannya. Enggak apa-apa lah sedikit-sedikit menipu, sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit, tapi lama-lama jadi bukit. Saudara-saudara, itu daging. Tapi roh itu mengalahkan daging. Roh itu mengalahkan daging, kita bisa berkemenangan. Ayo kita bangun karakter ilahi. Satu, roh kita harus perkasa. Dan untuk memiliki roh yang perkasa, saudara-saudara, ada beberapa langkah yang mesti kita ambil. Langkah pertama pagi ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah langkah pertama untuk memperoleh, untuk membangun roh yang perkasa. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bukan ketakutan pada Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Kita baca di dalam Amsal Salomo pasal 1 ayat yang ke-7. Ya. Maaf saudara ya. Takut akan Tuhan, kita baca dalam Amsal Salomo pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh itu bilangnya, orang lain melakukan juga kok, kenapa saya tidak boleh? Udahlah gini aja bisa, kenapa capek-capek mesti belajar.
Orang bodoh gitu. Tapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau bertumbuh. Adalah orang yang mau bertumbuh dalam pengetahuannya. Jadi sekarang apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu berarti keadaan yang dipenuhi dengan kekaguman dan hormat karena kebesarannya. Rasa takut itu kemudian mendorong kita untuk kepasrahan hidup kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan, bukan ketakutan. Bukan ketakutan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah satu ungkapan dalam Alkitab yang menyatakan satu sikap hati, ya, yang menyatakan satu sikap hati bahwa kita itu kagum, hormat kepada Tuhan, ya. Sehingga kita tidak berani main-main kepada Tuhan. Kita kagum, kita hormat, karena itu kita tidak main-main terhadap Tuhan. Lalu juga kalau boleh tambahkan mengasihi. Ya, mengasihi dengan rasa kagum, hormat, dan gentar, sehingga saudara-saudara, rasa takut ini kemudian mendorong kita untuk berserah kepada Tuhan. Kita tidak lagi protes, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan, apa kurang saya Tuhan? Kita tidak akan lagi protes begitu. Kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita tidak akan menggerutu terhadap Tuhan, tapi kita bisa hidup dengan berserah kepada Tuhan. Sebab kita mengasihi Dia, hormat, kagum akan kebesarannya. Saudara-saudara, dan itu dinyatakan dengan satu kehidupan yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya saleh. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, di situ diceritakan tentang seorang yang takut akan Tuhan, namanya Kornelius. Dia hidupnya saleh. Jadi tidak hidup amburadul. Takut akan Tuhan. Saudara, jadi bukan cuma perkataan di mulut, tapi takut akan Tuhan itu punya pernyataan kehidupan, punya fakta kehidupan, punya kenyataan kehidupan. Sikap hati yang takut akan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup sehari-hari. Ya. Jadi bukan cuma saya takut akan Tuhan, tapi sikap hidupnya sehari-hari sama saja dengan yang lain. Saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dengan takut akan Tuhan? Ini sudah 10 bulan enggak pakai gini, jadi apa? Slide berikutnya. Nah, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Kita baca ayat-ayat ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tadi sudah kita baca awal tadi, lalu Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu tidak tinggal bodoh. Karena dia mulai berjalan di dalam jalan orang berpengetahuan, hikmat dan didikan. Nggak kelas 0 terus gitu. Ya, banyak orang kayak anak TK, cucu saya itu ditanyai, nanti tahun depan masuk kelas 1 aja ya. Enggak, enak di TK, karena dia tahu kalau kelas 1 itu repot. Banyak orang maunya enak-enak saja begitu. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia mau bertumbuh. Dia mau dididik, dia mau mendapat pengetahuan, dan saudara-saudara, untuk menghadapi tantangan di dunia ini, kita perlu pengetahuan. Kita perlu pengetahuan. Dan pengetahuan itu ada gunanya. Zaman dulu, saudara-saudara, untuk membuat satu vaksin itu butuh waktu bertahun-tahun. Di akhir abad ke-20, awal abad 21, untuk membuat satu vaksin itu perlu waktu minimal 2 tahun. Tapi kemajuan pengetahuan menyebabkan sekarang orang membuat vaksin untuk COVID dalam waktu 6 bulan. 9 bulan sudah bisa dipakai. Ada gunanya kemajuan pengetahuan itu. Tapi, saudara-saudara, kemajuan pengetahuan itu tidak cukup untuk memecahkan masalah kita. Masalah kita ini kan tidak bisa dipecahkan dengan vaksin saja. Tidak bisa dipecahkan dengan vaksin saja. Begitu kompleks, begitu beraneka ragam akibat satu masalah yang besar ini, pandemi ini. Masalah yang kita hadapi begitu beraneka ragam, begitu luar biasa. Karena apa? Ini mendatangkan satu pencobaan
pandemi ini. Dan pencobaan ini menyebabkan orang-orang yang hidup dalam kedagingannya, mereka terjerumus dalam dosa. Terjerumus dalam dosa. Rumah tangga berantakan. Survei mengatakan hal yang sedemikian ini. Lebih banyak ke KDRT di rumah. Suami pusing, tidak ada uang. Istri juga pusing, tidak ada yang dimasak. Suami minta makan, anak minta makan. Ribut di rumah, saudara. Ribut di rumah. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan angka kejahatan juga meningkat. Begitu kompleks masalahnya sebetulnya, saudara. Nah, kemajuan pengetahuan ini bisa membantu kita. Tapi ada yang lebih penting. Hikmat. Pengetahuan yang diperoleh dari takut akan Tuhan. Kita membutuhkan lebih daripada sekedar pengetahuan yang ada berasal dari otak. Kita perlu pengetahuan yang ada di dalam hati. Dan itulah yang disebut hikmat. Saudara-saudara, yang memberikan pedoman bagi kita, bagaimana kita bisa hidup. Bagaimana kita bisa hidup dan mengambil keputusan dengan tepat. Ya, bagaimana kita bisa hidup dan kita mengambil keputusan dengan tepat. Saudara-saudara, di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan kehidupan? Pengetahuan sekolah adalah ilmu yang ada di otak. Tapi orang untuk hidup dengan baik, perlu pengetahuan dalam hati, hikmat. Hikmat itu membimbing orang untuk mengambil keputusan yang benar, di saat yang benar, dengan cara yang benar. Mengambil keputusan yang benar, untuk hal benar, dengan cara yang benar. Satu contoh, dulu papa saya itu lemari besi itu kuncinya segini, saudara. Zaman dulu tuh, ya, tahun 50-an itu kuncinya segini. Nah, setelah kunci kantornya hilang, kunci lemari besi ini hilang, nggak bisa dibuka. Lalu dia panggil tukang kunci. Tukang kunci itu bisa buka, bisa disuruh bikin kunci, lalu dia bisa dibuka. Ini dia menerapkan, tukang kunci ini menerapkan pengetahuannya yang benar, dengan cara yang benar, di saat yang benar. Ya toh? Dia membuka ini dengan pengetahuannya benar, dia membuka ini di saat yang benar. Tapi saudara-saudara, di saat yang sama, zaman dulu ada seorang penjahat namanya Kusni Kasdut. Kusni Kasdut ini ahli kunci yang luar biasa, dia perlu pegang kunci. Dia lihat saja kunci, dia langsung bisa bikin duplikat. Nah, dia punya pengetahuan. Tapi dia punya hikmat. Sehingga dia pakai pengetahuannya dengan cara yang tidak benar, di saat yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar. Apa? Dia pakai untuk membongkar rumah. Buka kunci rumah, buka kunci ini. Terus pokoknya dia pakai itu untuk kejahatan. Pengetahuannya dipakai di saat yang benar, dengan cara yang tidak benar, untuk tujuan yang tidak benar. Pengetahuannya sama tukang kunci, tapi hasilnya jauh berbeda. Itu perlunya hikmat. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita miliki, bisa kita terapkan di saat yang benar, untuk tujuan yang benar, dan cara yang benar. Menghasilkan kebenaran. Dan itu tidak akan kita peroleh di tempat lain. Kecuali di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa dalam Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan. Saudara, kita punya Alkitab, ya. Kalau HP-nya 3, Alkitabnya mungkin 3 dalam HP, ya. Kita punya. Tapi Alkitab ini seringkali tidak berarti apa-apa bagi kita. Padahal di dalamnya berisi hikmat Tuhan. Yang memberikan petunjuk bagi kita untuk hidup. Yang memberikan bukan saja petunjuk, kekuatan bagi kita untuk hidup dengan benar. Tapi kita baca Alkitab, apa sih maksudnya, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Ada banyak orang yang bilang, aduh bahasanya terlalu sulit katanya, nggak bisa dimengerti. Tapi saudara, kalau orang yang takut akan Tuhan, dia bisa memahami isi Alkitab. Kenapa? Kalau dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang takut, Tuhan berkaul dengan orang itu. Lalu perjanjian Tuhan ada di mana? Di Alkitab. Murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti isi Alkitab. Tapi pada waktu Tuhan Yesus memberikan kepada mereka roh, mereka memahami isi Alkitab. Orang yang takut akan Tuhan mengerti perjanjian-perjanjian Tuhan. Di mana ada dalam Alkitab?
Dia akan punya pegangan dalam menjalani kehidupan dengan baik. Saudara-saudara, dan itu semua akan kita miliki kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau gitu ya. Itu tapi bukan cuma nyanyi, tapi melaksanakan. Tapi melaksanakan. Mengasihi dan berserah pada Tuhan. Pasti jalanmu adalah jalan yang terbaik. Pasti keputusan yang paling benar. Saudara-saudara, yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Dia akan menjauhi kejahatan. Dalam Amsal Salomo pasal 16 ayat yang ke-6 dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Yang pertama kita sudah dapat, kasih setia Tuhan menyebabkan kita diampuni. Dan seharusnya dengan kasih dan kesetiaan di antara sesama saudara, oleh kasih persaudaraan, maka kita juga saling mengampuni. Tapi kemudian yang perlu kita perhatikan dalam konteks khotbah hari ini, takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sebab apa? Dia tahu, dia punya pengertian apa yang jahat, apa yang baik. Saudara-saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, kejahatan-kejahatan terjadi merajalela, kejahatan yang jelas kriminal, kita tidak akan melakukannya. Tapi kalau kejahatan yang sifatnya terselubung, kita seringkali tidak punya judgment, kita tidak tahu bahwa itu adalah satu kejahatan. Apa? Penipuan. Saya pikir banyak orang terlibat dalam penipuan tanpa tahu dia melakukan kejahatan. Contohnya apa? Ikut memasarkan pinjaman bodong, ikut memasarkan investasi bodong. Kan itu cari uang dengan cara yang gampang, investasi bodong, ikut memasarkan. Satu kali saya didatangi oleh seorang pendeta nih. Pak John katanya, ikutlah. Waktu itu emas itu. Pak John bayar segini nanti pokoknya bagaimana saya rumit lah mikirnya. Nggak habis mengerti. Iya, saya bilang gitu. Terus, ikutlah Pak John. Pendeta besar ikut katanya. Sebut nama pendeta satu-satu. Yang nawarkan ini juga pendeta. Tapi saya kan pendeta kecil, saudara. Mana bisa ngikuti jalannya pendeta besar. Jadi saya bilang saja, aduh sorry, ya pendeta besar ikut, pendeta kecil enggak punya kemampuan untuk ikut begitu, hal-hal yang begitu. Di dalamnya terkandung penipuan, saudara. Dan setelah sekian tahun, saya tanya orang yang disebut ikut, lu katanya ikut, iya. Terus hasilnya gimana? Iya ditipu katanya. Kalau kita ikut masarkan, kan kita ikut melakukan satu kejahatan. Untuk hal yang demikian kita perlu satu hikmat. Menjauhi kejahatan, kita tahu ini potensi penipuan. Ini potensi kejahatan. Ada terkandung di dalamnya. Ya, pemasaran barang yang bertingkat itu. Ya, apa sih namanya itu? Multi level. Hati-hati, di dalamnya terkandung banyak penipuan. Ya, di dalamnya terkandung banyak penipuan. Saudara, orang menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, dia mampu menjauhi kejahatan. Sebab apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi, dia makin akrab dengan Tuhan, makin ngerti karakter Tuhan, makin memahami karakter Tuhan, makin menjadi serupa dengan Tuhan. Gini, dengan siapa kita bergaul, dengan dialah kita akan, ya apa kalimatnya ya, saya itu bergaul terus saja sama Amos. Ya toh? Setelah 10 tahun saya menjadi mirip Amos. Amosnya mungkin mirip saya. Ya. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti orang itu. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan memiliki karakter Tuhan, roh yang perkasa. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kagum dan hormat kita kepada Tuhan. Ya. Dulu tahun berapa itu saya pernah mengikuti, waktu itu pendeta Niko itu lagi baru itu pujian, dulu kan pujian nyanyian pendeta Niko lagi, sekarang banyak ya toh. Nah, satu kali saya mengikuti kebaktian dia dan saya mendengar apa yang dia katakan. Kalau dia nyanyi, dia bilang, dia bisa menangis di hadapan hadirat Tuhan. Mungkin sekarang juga iya, tapi saya dengarnya dulu. Ya, mungkin sekarang juga iya. Nah, saudara, makin dekat orang dengan Tuhan, ya,
Bisa menangis waktu memuja Tuhan karena dia kagum dan hormat akan Tuhan. Karena dia kagum dan hormat akan Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Maka kehidupannya bukan cuma menuntut lagi, dia tidak akan nyuruh-nyuruh Tuhan terus. Tapi dia memuja Tuhan. Memuja Tuhan. Kita kalau terlalu capek berdoa cuma nyuruh Tuhan aja. Tuhan kau ngerti ya, saya hari ini capek sekali ya Tuhan ya. Terus saya malah tidur, itu pun kalau eling. Ya, kasih alasan kalau terlalu capek. Ya, Tuhan kau kan ngerti ya, malam ini lindungilah saya Tuhan, bleksek tidur, nyuruh tok. Pagi bangun, nyuruh lagi, Tuhan berkati saya hari ini ya. Ini saya kesiangan bangun Tuhan, tidak ada waktu ngomong lebih lanjut ya. Berkati saya hari ini, cuma nyuruh aja. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, saudara, ada rasa kagum dan hormat pada Tuhan. Persekutuan kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita menjauhi kejahatan. Dekat dengan Tuhan, makin kudus hidup seseorang. Dengan siapa kita bergaul, kita menjadi seperti siapa itu. Akrab dengan setan, jadi seperti setan. Akrab dengan Tuhan, jadi seperti Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan tidak punya waktu lagi untuk mereka-reka kejahatan. Gini saudara, kita itu bisa saja jatuh dalam dosa. Kepleset kan bisa. Kepleset sudah jalan hati-hati masih kepleset. Tapi cepat bangun ya. Tapi orang kepleset itu bahaya, bisa kepalanya pecah juga. Ya, saya punya teman kepleset dan kepalanya pecah, mati. Kepleset itu bisa berbahaya. Tapi yang pasti, saudara, kita berhati-hati. Terus yang kedua, pasti kita tidak mereka-reka kejahatan. Ngerti mereka ya? Belum berbuat tapi sudah ini di otak ini sudah mikir langkah-langkahnya untuk melakukan kejahatan. Nanti begini, aku akan begini, dan semuanya adalah kejahatan. Saudara, ini ada waktu untuk itu. Waktunya untuk bersekutu dan menyembah Tuhan. Untuk gampangnya, saudara lihat di setiap hari. Berapa jam saudara lihat berita, berapa jam saudara lihat film-film yang lain, berapa jam yang saudara pakai untuk baca Alkitab dan berdoa. Maka saudara akan tahu, saudara ini dekat sama Tuhan atau jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, makin lama makin tidak punya waktu untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Hoax, harus segala macam. Sudah tidak punya waktu lagi untuk itu. Takut akan Tuhan. Terus yang ketiga, takut akan Tuhan itu mendatangkan panjang umur. Dalam Amsal 10 ayat yang ke-27, dikatakan begini, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Selain hormat pada orang tua itu mendatangkan umur panjang. Tidak ada orang bisa hormat pada orang tua kalau dia tidak takut pada Tuhan. Saudara, orang Cina menghormati leluhur, tapi dalam satu penghormatan yang salah. Memuja leluhur. Leluhur jadikan dewa. Itu bukan menghormati, leluhur jadikan berhala. Ya, leluhur jadikan berhala. Itu satu penghormatan yang bukan ide Tuhan. Karena hanya ada satu yang bisa kita hormati dengan sungguh-sungguh kita sembah, yaitu Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan menghormati orang tua, pasti. Pasti, menghormati dengan cara yang benar. Waktu sakit, ini kok dalam hati mati ya, gitu ya. Waktu sakit tidak mau tahu, sudah mati baru nangis. Itu kan bukan menghormati, itu sandiwara saja. Pantas-pantasnya dilihat orang, di tepi, samping peti mati nangis. Pantas-pantasnya toh. Jadi orang bilang, oh iya dia berduka ya karena papanya mati gitu. Tapi saya tahu banyak orang yang kayak gitu, hari-harinya dia cuek sama orang tuanya. Dia tidak mau tahu. Menghormati orang tua itu melakukan di dalam kehidupan praktek sehari-hari. Wes mati mau apa? Ya mau nangis, nangislah gitu. Ya, tapi tidak diukur dari menangis dan tidak menangis sebetulnya. Saudara, dalam Alkitab menghormati orang tua, mendapatkan umur panjang, takut akan Tuhan, mendapatkan umur panjang. Dan umur panjang itu satu berkat yang besar. Ya, saya berdoa Tuhan saya mau mati enggak? Tuhan bilang enggak ah. Ya, disembuhkan dan saya cari konfirmasi karena Tuhan bicara dalam hati saya cari konfirmasi suara Tuhan atau bukan ini. Saya cari konfirmasi dan ternyata iya Tuhan konfirmasikan. Tapi saya enggak begini. Tuhan ini saya mau
mau ke sana ya Tuhan ya. Kalau boleh begini, kalau nggak boleh begitu. Buka Alkitab, oh nggak boleh. Oh boleh, bukan, saya tidak melakukan seperti itu. Waktu itu ada konfirmasi dari Tuhan, dan saya menurut konfirmasi dari Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan mendatangkan panjang umur. Saya menjawab tadi, karena sudah bilang nggak mati, sudah puji Tuhan saya nggak mati. Kenapa? Umur panjang itu memang nikmat juga di dunia ini, nggak terlalu jelek sebetulnya kalau kita jalan dengan benar. Saudara, ya di dunia ini nggak terlalu jelek kalau kita jalan dengan benar. Yang membuat dunia ini menjadi jelek adalah karena orang jalan tidak benar. Kenapa saya katakan dunia ini tidak terlalu jelek? Oh Tuhan yang menciptakan, masa Tuhan menciptakan yang jelek? Kita aja yang buat jelek. Saudara, umur panjang itu adalah berkat. Jadi ya kalau kita mati untung, tapi ditanya mau mati sekarang, ya mikir toh. Ya toh? Karena umur panjang itu adalah berkat. Tapi kita harus tahu, takut mati. Karena umur kita ini Tuhan mengaruniakan dan cukup panjang di dalam Dia. Kita bisa menghadapi hidup ini dengan santai. Gini, cerita bahwa umur panjang ini adalah berkat ya. Namanya saya lupa, saya baca bukunya tahun 60-an sekian gitu, atau awal tahun 70. Dia itu seorang penjahat. Dihukum mati di kursi listrik karena kasus pembunuhan. Minta gerasi ditolak, minta PK ditolak. Pokoknya tolak semua sampai pada hari H waktu dia dihukum mati. Semua sudah dipersiapkan, dia di sel tinggal tunggu panggilan untuk pelaksanaan hukum mati. Ya, Al-Qojo sudah siap untuk melaksanakan di Amerika dengan kursi listrik. Tahu-tahu ada telepon ke ruang eksekusi itu. Langsung Al-Qojo angkat dan dia ditanya, orang ini sudah dihukum mati belum? Sudah dalam proses. Hentikan. Dia saya kasih gerasi. Saudara, orang itu begitu dikasih tahu bahwa dia tidak jatuh hukuman mati, diganti hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Dia bilang, aku menari-nari, melompat-lompat di selku, katanya. Kenapa? Karena hidup itu berharga, meskipun di dalam penjara. Penjara seumur hidup loh, itu tidak ringan, ya, tapi daripada mati dia masih milih hidup. Kemudian hari dia diampuni lebih lanjut karena terbukti bahwa dia tidak bersalah, dan dia menjadi seorang penginjil dan dia ceritakan pengalamannya ini. Hidup itu berharga, saudara. Jangan disia-siakan. Dan panjang umur adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Ikutilah nasihat Tuhan. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dengan roh yang kuat. Saudara, kesulitan apapun tahun ini tidak akan menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Tidak akan menyebabkan kita tertipu untuk jatuh dalam dosa. Tidak akan menyebabkan kita untuk bilang, ya semua orang melakukannya. Kita hidup kudus. Dan yang pasti kalau dikatakan umur panjang, berarti iya toh? Umur panjang artinya terpelihara. Ku tahu Tuhan peliharakan orang-orangnya dengan cara Tuhan. Mari saudara-saudara, bangun roh yang kuat. Minggu ini kita belajar satu hal. Semoga saudara memahaminya. Takutlah akan Tuhan. Kagum, hormat, mengasihi, tunduk di bawah kaki Tuhan, segan di bawah kaki Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Maka saudara akan paham. Hikmatmu akan bertumbuh. Dan saudara bilang, ya benar juga, ternyata sederhana ya. Ternyata sederhana untuk hidup baik itu. Ternyata sederhana. Ternyata mudah. Ya mudah. Karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara.